Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya mengenai apa yang saya akan diskusikan pada hari ini. Tepatnya hari ini saya akan mendiskusikan mengenai negara Amerika yang kita sudah tahu ya, maksudnya negara Amerika itu adalah negara yang sangat terkenal, terpopuler. Hampir mungkin setiap negara atau setiap orang yang ada di muka bumi ini tahu keberadaan negara Amerika. Tapi sebelumnya, sebelum saya melanjutkan mengenai apa yang akan saya bahas, saya pengen tahu dong dari teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan mengenai negara Amerika? Kalau menurut saya, negara Amerika itu adalah negara yang salah satu negara yang terkuat dan juga maju di dunia, dan juga merupakan negara yang berpengaruh di dunia, dan juga baru-baru ini baru ada pemilihan presidennya. Itu sih kalau yang saya tahu. Kalau menurut saya, seperti tadi yang dikatakan Nenek, negara Amerika itu negara adidaya atau adikuasa yang mempunyai pengaruh besar. Itu sih yang saya. Terima kasih. Oke, kita lanjutin aja ya untuk penjelasan mengenai negara Amerika. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang berbagai bidang atau berbagai poin yang ada di suatu negara seperti ideologi, politik, atau ekonomi dan sebagainya, saya ingin menjelaskan dulu tentang sejarah dari negara Amerika ini seperti apa. Karena yang kita tahu ya, penduduk asli Amerika saat ini adalah bukan penduduk asli dari Amerika itu sendiri. Kita tahu pada saat koloni Eropa gitu, pada tahun 1492 jika saya tidak keliru, orang-orang Eropa telah menemukan benua Amerika yang tepatnya ditemukan oleh Christopher Columbus. Pada saat itu orang-orang Amerika mulai bermigrasi ke orang-orang Eropa maksud saya mulai bermigrasi ke benua Amerika untuk mencari tempat tinggal baru. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa tahun, pada saat itu orang-orang Eropa itu mulai ingin menguasai negara atau benua Amerika itu sendiri gitu. Jadi mulailah di situ ada pengusiran terhadap masyarakat asli Amerika atau itu kita sebut dengan suku Indian. Bahkan mereka itu memaksa membunuh atau mengasingkan orang-orang asli suku Indian ini atau orang Amerika asli ini ke tempat yang sudah mereka tersediakan gitu. Yang membuat keputusan ini adalah pemerintah dari Eropa itu sendiri. Mereka mulai ingin menguasai daerah benua Amerika ini. Namun pada saat itu orang Indian atau orang Amerika asli itu tuh mereka mulai merasa tidak terima gitu kan, merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut, karena bagaimanapun itu adalah tempat nenek moyang mereka, itu adalah tempat mereka tinggal, mungkin dari lahir tiba-tiba mereka diusir dari tempat mereka sendiri sampai akhirnya terjadilah peperangan yang banyak sekali mengakibatkan korban dari masyarakat atau suku Indian itu sendiri. Setelah berjalannya waktu, orang-orang Eropa ini mulai menetap di Amerika. Orang-orang Eropa ini tidak lain tidak bukan adalah bangsa Inggris, Spanyol, Prancis, Portugis, dan Belanda. Mereka mulai menetap, namun dari orang-orang Eropa ini tuh yang paling utamanya memimpin itu adalah pemerintahan Inggris. Pada saat itu tuh pemerintahan Inggris mulai melakukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar merugikan kolonis-kolonis yang ada di situ gitu. Mereka membuat kebijakan seperti membayar pajak yang semakin besar sampai akhirnya menjadi pergolakan di antara masyarakat Amerika yang pada saat itu gitu. Dan itulah awal mula terjadinya revolusi Amerika yang menjadikan Amerika itu terbebas dari dari bangsa Eropa. Dan bisa kita bilang bahwa Amerika itu pernah dijajah loh gitu kan. Negara sekuat Amerika pun pernah dijajah oleh bangsa Eropa gitu, tepatnya oleh Inggris itu sendiri. Semoga cukup dipahami ya sebelum kita melanjutkan. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai ideologi dari Amerika itu sendiri. Setiap negara itu pasti punya ideologi, dan kita tahu ideologi Amerika itu adalah ideologi liberalisme. Semua orang udah tahu itu.
ideologi liberalisme di Amerika ini tuh benar-benar diterapkan sampai ke masyarakat itu sendiri, benar-benar menerapkan itu bahwasanya orang-orang Amerika itu sangat merasa kebebasan atau hak mereka itu milik mereka sendiri gitu. Orang lain itu tidak bisa mengusik kebebasan mereka, ke hak-hak pribadi mereka gitu. Berbeda dengan Indonesia, kalau kita lihat kan saat orang Indonesia itu misalnya salah satu masyarakat di Indonesia mereka melakukan sesuatu hal yang menantang norma, itu tuh bakal kena hukum masyarakat gitu kan, kayak misalnya digerebek atau misalnya diusir dari suatu lingkungan. Tapi kalau misalnya di Amerika keadaan yang kalau di Indonesia itu bisa dibilang suatu hal yang kurang pantas, di sana itu bebas aja gitu, dan masyarakatnya pun merasa bahwa itu suatu hal yang itu hak mereka gitu. Kita tidak bisa membatasi hak orang lain. Kalau di Amerika seperti itu. Oke, setelah membahas mengenai ideologi, kita akan langsung membahas tentang bentuk negara dari Amerika Serikat gitu. Teman-teman tahu nggak sih sebelumnya bentuk negara Amerika Serikat itu apa? Nggak tahu. Kita jelasin ya. Bentuk negara dari Amerika Serikat itu adalah Republik Konstitusional Federal, yang mana negara Amerika itu memiliki 50 negara bagian dan dipimpin oleh presiden. Presiden ini tuh sekaligus selain sebagai pemimpin, kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di negara parlementer, mereka tuh kepala pemerintahan dengan kepala negara itu beda ya. Tapi kalau misalnya di Amerika itu sama seperti kayak kita di Indonesia gitu. Presiden kita tuh menerapkan, maksudnya memiliki jabatan kedua itu gitu, sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Dari bentuk negara kita langsung aja ke sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Amerika. Negara Amerika yang kita ketahui kan tadi yang seperti saya sudah jelaskan, di bentuk negara bahwa dipimpin oleh seorang presiden. Berarti sistem pemerintahan itu adalah presidensial, namun tidak parlementer, karena presiden memiliki jabatan sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Sama seperti di Indonesia, Amerika itu memiliki 3 cabang pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di Amerika itu seperti di Indonesia juga, mereka itu terdapat presiden, wakil presiden, dan lembaga legislatif. Di situ ada Senat, DPR atau House of Representative, DPR-nya Amerika gitu ya. DPR dan eksekutif ini sama juga, mereka itu merancang dan mengesahkan undang-undang. Maksudnya eksekutif bertugas sebagai membuat dan mengesahkan, terus DPR juga menyusun, atau legislatif itu menyusun dan membuat juga undang-undang gitu. Sedangkan yudikatif di sini cabang yudikatif atau peradilan terdiri atas Mahkamah Agung atau pengadilan federal, karena bentuk negaranya tadi gitu kan. Negara Amerika itu adalah negara yang berbentuk federal, dan ciri-ciri negara federal itu biasanya mereka memiliki lebih dari satu kepala negara, karena kan ada negara-negara bagian, setiap negara pasti memiliki pemimpinnya lagi. Selanjutnya kita mau bahas tentang sistem politik yang ada di Amerika Serikat, dan ini tuh suatu yang menarik buat saya, karena seperti saudari Nanden barusan itu saat ditanya apa sih yang terlintas atau terpikirkan tentang Amerika Serikat, menurut saudari Nanden adalah pemilihan presiden yang baru-baru ini terlaksana gitu kan. Nah, di sistem pemerintahan, di sistem politik Amerika Serikat ini sendiri gitu, kita tahu terdapat 2 partai besar yang dari dulu ini tuh adalah partai yang sangat berseteru gitu ya, Partai Republik dengan Partai Demokrat, yang mana 2 partai besar ini sangat mendominasi di Senat dan juga di DPR gitu. Kalau misalnya DPR Amerika atau yang disebut dengan House of Representative, di mana mereka itu perwakilan dari para calon terpilih dan biasanya menjabat 2 tahun, juga memiliki anggota 435 gitu. Sedangkan Senat itu perwakilan dari setiap negara bagian, yang biasanya itu dari setiap negara bagian itu terdapat 2 gitu. Terdapat 2 yang nantinya itu mereka akan bekerja untuk membuat undang-undang federal gitu kan. Dan Senat ini biasanya lebih, atau untuk sampai saat ini Senat ini didominasi oleh Partai Republik atau partainya presiden saat
ini gitu, yang karena kan baru terpilih ya, belum secara resmi di itu, jadi presidennya masih presiden yang saat ini. Dan Demokrat itu biasanya mendominasi di DPR atau House of Representative, DPR-nya Amerika Serikat. Dan sistem pemilihan atau sistem pemilu dari Amerika Serikat ini tuh cukup menarik bagi saya. Mengapa demikian? Karena jadi kita itu memilih, tapi belum tentu apa yang kita, maksudnya masyarakat itu memilih, populasi masyarakat di Amerika itu memilih, hampir seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih itu mereka bisa memilih presiden, tapi presiden yang memiliki suara terbanyak dari populasi itu belum tentu menjadi presiden, karena ada sistem electoral college. Jadi kalau misalnya salah satu calon presiden ini memiliki suara terbesar di populasi gitu, belum tentu mereka tuh menjadi presiden. Kenapa demikian? Karena ada sistem electoral college yang tadi. Sistem electoral college ini jadi suara-suara yang mendominasi negara bagian gitu. Dan biasanya kalau misalnya mereka bisa mendapatkan atau menjadi seorang presiden, minimal mereka itu memiliki suara 270 suara elektoral. Dan ini tuh pernah terjadi pada saat Trump versus Hillary Clinton, yang pada pemilu Amerika yang pertama kali Trump ikuti gitu. Karena pada saat itu Hillary Clinton dia itu maksudnya mendominasi suara populasi atau suara masyarakat Amerika, tapi suara electoral college itu lebih mendominasi kepada Trump gitu. Pada saat itu sampai terjadi maksudnya sedikit konflik lah gitu dari masyarakat Amerika, karena masyarakat Amerika itu lebih banyak ingin Hillary Clinton yang menjadi yang menjadi presiden. Tapi pada kenyataannya, karena bagaimanapun sistem politik atau sistem pemilihan umum dari Amerika itu sudah terjadi secara lama, dan itu tuh mereka bisa dinyatakan sebagai presiden itu pada saat mereka setelah mendominasi suara dari electoral college. Jadi kemarin juga baru saja terjadi pemilu Amerika Serikat yang sangat amat baru. Karena kenapa gitu? Pada saat pemilu Amerika Serikat yang baru kemarin itu dijalankan secara dalam keadaan pandemi seperti ini, jadi ada early vote. Jadi votingnya itu mereka lebih dahulu gitu daripada tanggal seharusnya mereka memilih gitu. Jadi mereka tuh bisa memilih dari rumah dan nanti dikasihkan ke pos gitu, dikirimkan kantor pos gitu kan. Jadi pada saat itu menyebabkan pemilihan ini tuh maksudnya voting atau election ini tuh penghitungannya semakin jadi lama gitu. Dan kita tahu gitu pada saat itu Amerika Serikat Presiden Trump gitu sebagai petahana itu sedikit kecewa, dan dia menginginkan untuk menggugatnya ke mahkamah gitu untuk menstop penghitungan itu. Tapi penghitungan tetap berjalan sampai akhirnya Amerika memiliki presiden baru, yaitu Joe Biden dengan suara elektoral terbanyak. Beralih dari sistem politiknya Amerika Serikat, kita lanjut ke sistem ekonomi dari Amerika Serikat. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalnya sistem ekonomi Amerika Serikat itu ekonomi yang terkuat dan terbesar di dunia, dan sistem ekonomi ini menganut kapitalisme campuran gitu. Dengan sistem ekonomi yang Amerika jalankan ini, Amerika itu menjadi negara yang dengan pendapatan per kapitanya itu besar sekali gitu kan. Juga Amerika Serikat juga sukses mengalami pertumbuhan PDB yang stabil dan memiliki tingkat pengangguran yang sedang dan tingkat penelitian atau penanaman modal yang tinggi. Apalagi dengan sistem kapitalisme campuran ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang sangat menyumbang besar gitu untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat gitu. Karena Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara yang peminjam hutang terbesar gitu ya. Banyak negara-negara yang meminjam uang atau meminjam dana dari Amerika Serikat seperti itu. Selanjutnya sosial budaya dari Amerika Serikat. Ini juga menarik bagi saya, karena sosial budaya Amerika Serikat adalah yang paling berpengaruh hampir di apalagi khususnya di Indonesia. Kita tahu kan di Indonesia itu sangat sekali berkiblat
dari mulai fashion, terus musik gitu. Mereka tuh berkiblat sekali ke negara Amerika, karena negara Amerika itu terkenal akan itunya teman-teman. Dia itu terkenal akan musiknya, filmnya, terus cara berpakaian mereka gitu. Tapi selain itu juga orang Amerika sendiri itu saat ditanya sosial dan budaya, sebenarnya mereka itu tidak memiliki sosial atau budaya yang memang khusus turun temurun gitu. Tapi mereka tuh menganggap bahwa budaya mereka adalah budaya untuk berusaha menjadi yang terbaik gitu. Dan untuk untuk budaya mereka sendiri juga dari mulai kayak cara berpakaian mulai ditiru gitu kan oleh orang-orang orang-orang di luar Amerika gitu. Udah tersebar sekali gitu kan, karena kita sering melihat film yang berasal dari Amerika gitu. Kita kenal dengan Hollywood kan, orang-orang itu sering merasa bahwa oh gayanya bagus mungkin seperti itu dan terlihat keren atau trendy saat di negara Amerika itu gaya busananya itu trendy atau misalnya menjadi sedang populer gitu, pasti negara-negara lain tuh banyak yang mengikuti, terutama di Indonesia itu kan seperti yang saya sudah bilang tadi. Juga bahasa di Amerika sebenarnya Amerika itu tidak bisa dibilang memiliki bahasa pasti ya, walaupun kebanyakan orang-orangnya itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi pada kenyataannya setiap negara bagian juga memiliki bahasa gitu. Kalau misalnya disebut bahasa nasionalnya ya mungkin bahasa Inggris ya, karena dominan orang-orang Amerika itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk bahasa aslinya mereka tidak menggunakan, maksudnya tidak dari bahasa Inggris gitu, karena bahasa Inggris bagaimanapun dia milik negara Inggris gitu kan, milik England atau United Kingdom. Seperti itu. Di sosial budaya juga ada poin agama, di mana kalau misalnya di Amerika itu agama yang terbesar itu hampir 71% menganut Kristiani ya. Besar sekali agama penyebaran agama Kristiani di Amerika itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang pertahanan dan keamanan di Amerika Serikat. Pertahanan dan keamanan Amerika Serikat itu termasuk kepada pertahanan dan keamanan yang terbesar dan terkuat di dunia gitu. Pertahanan dan keamanan Amerika itu sangat amat memiliki kekuatan yang cukup berpengaruh ya untuk setiap negara. Dan di angkatan militer Amerika itu angkatan bersenjata yang dibentuk oleh pemerintahan federal Amerika Serikat. Mereka terdiri dari angkatan darat, korps marinir, angkatan laut, angkatan udara, angkatan antariksa, dan penjaga pantai. Amerika Serikat memiliki tradisi kuat dalam hal kontrol sipil terhadap militer. Presiden Amerika Serikat adalah kepala militer secara keseluruhan dan membentuk kebijakan militer dengan dibantu oleh Departemen Pertahanan. Jadi yang punya wewenang paling tinggi di militer itu balik lagi kepada Presiden Amerika Serikat. Hampir sama ya kayak di Indonesia seperti itu. Dicukupkan diskusi untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari diskusi hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kalau electoral college itu tuh jadi kayak pengusaha, dari suaranya itu dari manusia suaranya itu dari warga biasa atau dari pengusaha atau dari mana kayak gitu. Oke, izin menjawab ya. Jadi electoral college itu adalah sekelompok orang yang mewakili negara bagian Amerika Serikat yang secara resmi memberikan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau misalnya electoral college itu tergantung juga suaranya itu sebanyak populasi dari masyarakat di negara bagian. Misalnya contohnya kayak gini ya, kayak di misalnya Los Angeles itu memiliki 1000 masyarakat atau 1000 populasi manusia, sedangkan di New York itu hanya 500 ya. Berarti suara elektoralnya itu akan lebih banyak di negara yang populasi manusianya itu lebih banyak. Cuman bisa kita dikatakan bahwa suara elektoral itu akan masuk kepada siapa saat pemilihan itu dilihat dari suara terbanyak di negara bagian itu. Misalnya kayak Joe Biden dan Trump ini ya, misalnya di Los Angeles itu Trump itu mendominasi, tapi cuma lebih satu doang, karena kan ada 1000 orang nih ya, tapi Trump tuh cuma mengungguli satu, jadi 501 gitu, 501. Sedangkan untuk Joe Biden itu 499.
kalau di Los Angeles. Sedangkan di New York itu masyarakatnya cuma ada 500. Tapi di situ yang mendominasi adalah Joe Biden dengan 300 suara, sedangkan Trump cuma 200 suara. Kalau misalnya kita dimasukkan ya, kita disatukan bahwa suara populasinya itu jauh lebih banyak dong, karena Joe Biden itu memenangkan 499 suara, sedangkan ditambah dengan di negara New York itu dia mendapatkan 300 suara. Jika digabungkan, Joe Biden itu yang paling unggul gitu. Cuman karena ada suara elektoral, jadi bukan sistem seperti itu, tapi di negara misalnya di Los Angeles ini tuh udah Joe Biden Trump yang menang, suara elektoralnya itu jauh lebih banyak, misalnya 55 suara elektoral untuk di negara bagian Los Angeles ini. Sedangkan kalau misalnya di New York itu suaranya itu cuma 25, walaupun kita gabungkan itu secara populasi Joe Biden yang menang gitu, tapi kalau secara suara elektoral itu Trump yang menang, karena Trump itu mendapatkan 55 suara, sedangkan Joe Biden itu hanya 25 suara. Seperti itu, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Izin bertanya ya, kan tadi seperti yang anda bilang kalau kiblat budaya dari negara-negara lain itu Amerika, tapi dilihat dari kondisi sekarang, kaum milenial itu lebih tertarik kepada Korea. Apakah menurut anda budaya Amerika itu masih bisa dipertahankan atau akan semua menjadi merubah kiblat kepada Korean pop, Korean culture? Kalau menurut saya bisa aja sih. Kalau menurut saya ya bisa aja, karena kita lihat impact dari dari industri hiburan Korea itu sangat besar sekali. Bahkan banyak sekali, kalau misalnya kalangan anak muda mungkin tahu ya, karena banyak sekali sekarang artis-artis artis-artis di Amerika atau khususnya untuk Hollywood itu, mereka itu ingin bekerja sama gitu, kolaborasi dengan artis dari Korea Selatan atau kita sebut dengan K-pop itu ya. Jadi mungkin bisa aja, cuman yang tidak bisa tidak bisa kita maksudnya, jadi itu tuh maksudnya Amerika itu akan masih tetap kuat dengan budayanya seperti itu, karena mereka itu sudah meramah ke semuanya gitu. Kalau misalnya kita bisa bilang Korea itu sekarang mungkin unggul di industri musik, tapi mereka belum unggul di industri perfilman, karena perfilman sekarang itu masih kuat di Amerika. Kalau menurut saya, menurut pengetahuan saya seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya bisa atau berubah, itu bisa aja sih, bisa aja, karena yang kita lihat bahwa impact dari Korean pop itu Korean music itu benar-benar besar sekali gitu sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Cukup. Mungkin sekian diskusi hari ini. Mohon maaf jika terlalu panjang. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.